Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri ID pada segmen Ngobar Kang Santri atau Ngobrol Bareng Kang Santri. Di sini saya sudah bersama Bro Mustaan atau Ustadz Mustaan. Mungkin di sini kita akan sedikit membongkar trik-trik bagaimana caranya biar agar mudah menghafal Al-Quran. Nah, di sini sharing bersama Ustadz Mustaan atau Bro Mustaan. Lebih suka dipanggil apa? Bro apa Ustadz? Saya biasa kalau sama teman tidak kurang nyaman dipanggil Ustadz itu ya. Biasa Bro atau panggil nama biasanya gitu. Nah, belakangan ini kita banyak sekali anak-anak muda kita itu tertarik dengan menghafal Al-Quran. Tapi kebanyakan mereka itu kalau disebutnya itu seperti terjun bebas. Maksudnya mereka menghafal tanpa trik. Dan itu mungkin sangat sulit. Nah, bagaimana menurut Bro Mustaan ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terkait dengan obrolan kita pada kesempatan ini ya, untuk menanggapi tadi pernyataannya gitu ya. Mungkin di sini saya akan lebih cerita pengalaman gitu ya. Karena sebelumnya ya alhamdulillah ya syukur sebenarnya kita itu dulu pernah ikut dalam program menghafal ini ya. Jadi paling tidak sedikit tidaknya kita mengetahui seluk suka dukanya atau pengalamannya apapun yang terkait dengan menghafal Al-Quran ini ya. Nah, memang benar tadi yang dikatakan Kang Santri gitu kan. Jadi untuk memulai itu memang harus perlu atau didasari dengan awalnya ilmunya dulu, teori dalam bahasa kita teorinya ya. Baru kita terjun nanti gitu kan. Jadi harus benar-benar kita sebelum melangkah itu, paling tidak kita konsultasi dulu sebelum menghafal gitu. Jangan langsung menghafal, kita nggak tahu medan gitu kan ya. Istilahnya menghafal itu kalau dikatakan cara atau metodenya itu ya benar ya kan, cara metode menghafal itu harus perlu kita ketahui. Ibarat orang kalau baru masuk sekolah kan ada orientasi dulu ya kan, orientasi gambaran kedepannya seperti apa supaya dia bisa untuk nanti survive gitu, untuk action langsung gitu kan. Nah, tadi tentunya nanti itu tergantung usaha masing-masing. Contoh misalnya kuliah dikasih tahu nanti tips untuk cepat selesai kuliah tepat waktu dan tips untuk mengerjakan skripsi supaya cepat selesai gitu kan. Nah, itu gambaran awalnya sama Al-Quran gitu ya. Dikasih tahu metode caranya seperti ini. Cara sebenarnya adalah kan pengalaman orang yang dibagikan kepada kita dan memang perlu kita untuk mempelajarinya supaya barangkali itu metode atau cara orang itu cocok untuk kita nanti gitu ya. Tapi nanti di perjalanan kita sendiri yang tahu mengetahui nggak ya bagaimana cara kita mana yang termudah tunjukkan untuk kita. Saya sendiri mempelajari metode orang gitu kan. Metodenya seperti ini, 2 bulan menghafal Al-Quran, bahkan 1 bulan menghafal Al-Quran. Itu target berapa juz itu? 30 juz atau 30 juz sebulan? Nah, sebulan. Itu memakai metode orang gitu kan. Jadi metode orang poin saya di sini adalah metode orang boleh kita pelajarin, tapi itu belum tentu cocok untuk kita sendiri gitu. Kira-kira metode yang tepat itu apa? Ya, menurut pengalaman Ustadz, maksudnya mungkin ada cara-cara pokoknya dengan cara mengulang-ulang kembali atau bagaimana? Nah, ini perlu memang ini ya. Tadi kaitan dengan metode ya. Iya. Kalau langsung aja saya cerita metode sendiri aja ya. Iya. Sebelumnya tadi saya katakan bahwa saya dulu pelajari metode orang, ya kan? Bahwa cara orang menghafal seperti ini, seperti 1 2 gitu kan ya. Ternyata setelah saya pelajarin, setelah saya coba, itu ternyata nggak efektif bagi saya sendiri. Tidak cocok ya? Nggak cocok. Ternyata saya cocoknya dengan metode sendiri gitu. Tapi setelah saya mempelajari metode orang dulu gitu, baru bisa ketemu gitu. Bisa menemukan metode ternyata sendiri. Ini nggak cocok, ternyata lebih cocoknya di sini gitu kan. Kadang kita disuguhkan metode 1 2. Ternyata 1 2 nggak cocok. Kadang-kadang kita menemukan di tengah. Tapi setelah
mengetahui metode ini dulu gitu Jadi kan. kita bisa bandingkan yang mana yang paling cocok sama kita. Nah, metode itu seperti apa itu, Ustaz? Nah, pertama tips ini ya, pengalaman pribadi sendiri gitu kan. Tentunya pas sebelum mulai kita menghafal, niat dulu benar ya. Harus kita niat dulu benar-benar lillahi ta'ala gitu. Dengan niat sungguh-sungguh. Pertama motivasi kita harus kuat juga. Nah, itu kan bagian dari usaha. Jangan lupa pertama yang selanjutnya doa. Ya, ikhtiar doa. Nah, kemudian untuk menghafalnya itu caranya pertama kita menggunakan mushaf yang sama, jangan berubah. Tipsnya, kenapa seperti itu? Supaya jangan berbeda posisi mushaf itu kadang-kadang yang bikin kita lupa gitu, salah ingat gitu kan. Karena masing-masing mushaf itu mempunyai posisi yang berbeda-beda gitu, satu mushaf dengan mushaf lain. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan satu mushaf, istiqomah dengan satu mushaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa gitu. Artinya kita menghafal sedikit demi sedikit dulu. Yang penting istiqomahnya, istiqomah sedikit, istiqomah daripada kita banding banyak tapi nggak istiqomah. Daripada banyak terus itu lupa kan? Nah, jangan terlalu bersemangat, menggebu-gebu, akhirnya sekali menghafal full tapi setelah itu nggak menghafal lagi. Kayak mengukir di atas air ya? Iya benar gitu kan. Jadi lebih baik kita sedikit-sedikit. Karena itu awalan kita kan, permulaan kita menghafalnya sedikit-sedikit dahulu, baru nanti selanjutnya bisa bertambah terus. Kalau sudah enak bertambah terus. Nah, begitu seperti itu. Setelah menghafal sedikit demi sedikit, di tahap berikutnya adalah setelah menghafal tentu kita storekan gitu. Caranya kita storekan gitu sama. Berarti kita butuh guru atau teman gitu untuk menstorkan hafalan kita. Iya, terutama kita butuh guru untuk menstorkan hafalan kita gitu, untuk memperbaiki. Karena kadang-kadang kita nggak luput dari salah. Nah, kalau nggak ada guru, ya paling tidak teman untuk disimak gitu kan. Berarti tidak efektif jika kita menghafal dan mungkin biasa kan kalau orang itu menghafal menyendiri terus ditutup dihafal, mungkin itu agak kurang efektif apa gimana, Ustaz? Iya. Di awal prosesnya kan kita sendiri dulu menghafal nih, hafal sedikit demi sedikit, kita hafal sedikit demi sedikit. Setelah merasa kita cukup lancar, kita setorkan untuk benar-benar menguatkan, dan di mana posisi salahnya nanti bisa dibenarkan sama mentor kita atau guru kita gitu. Itu model apa namanya, untuk lebih memudahkan gitu kan untuk anunya. Karena menurut pengalaman saya itu pas ketika menghafal itu kayaknya kita nggak ada salah nih gitu. Iya. Seperti nggak ada salah, tapi ternyata banyak keliru, bukan sedikit lagi, banyak keliru kita gitu. Setelah kita storekan. Setelah kita storan. Karena memang ini usaha dulu ya, sebisa mungkin kita setorkan hafalan kepada orang yang lebih mahir kepada kita, yang lebih fasih, yang lebih mengerti tentang ilmu Al-Quran. Jangan kepada yang di bawah kita, nanti kesalahan kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, harus yang lebih untuk bisa mengoreksi kita nanti gitu. Nah, begini Ustaz, apakah kan kalau kata Ustaz tadi kita harus bertahap, apakah perlu ditargetkan dalam menghafal Al-Quran itu? Umpamanya saya target 1 bulan itu selesai 2 juz. Sebagai motivasi bisa. Bisa. Sebagai motivasi kita untuk menjaga motivasi kita itu. Ini target harus begini, harus selesai. Iya, kalau bisa memang harus sesuai target gitu kan. Supaya nanti kita bisa untuk melakukan yang lebih banyak lagi, murojaah atau apa. Itu kan untuk hafalan ya. Tapi yang seperti saya katakan tadi, jangan tergesa-gesa gitu ya. Sedikit demi sedikit dulu. Bayangkan kita, kalau kata orang-orang yang senior yang sepuh di bidang Al-Quran, apa dia bilang itu? Kita murojaah atau menghafal itu dengan niat setia katanya, bukan niat menghafalkan, bukan niat mengkhatamkan, ya kan? Artinya dia filosofinya kalau udah setia kita akan merasa enjoy nanti. Kalau niat mengkhatam itu nanti bikin tergesa-gesa terus gitu. Jadi kita harus nikmati benar, nikmati benar, setia gitu. Kita menghafal karena setia untuk membawanya sampai seterusnya mati supaya jangan lupa, itu filosofinya. Itu anunya. Nah, mungkin itu bagi pelajar ya. Mungkin kalau umpamanya ada orang atau bapak-bapak yang mungkin udah agak tua atau mungkin waktunya udah nggak ada atau udah sibuk, apakah dia masih bisa untuk menghafal Al-Quran?
Mungkin udah sibuk ya mungkin kalau santri itu kan ya memang udah tempatnya untuk mungkin menghafal. Nah, kalau masalah usia ini ya. Pertama, saya mau berbagi pengalaman ini ya. Saya dulu menghafal, alhamdulillah ya belum terlalu tua gitu kan ya. Jadi istilahnya masih fresh. Ya. Ya, kalau ditanya apakah usia itu iya termasuk berpengaruh. Sangat berpengaruh karena usia itu seiring orang bertambah usianya itu pikirannya semakin banyak. Iya kan? Dan juga otaknya ingatnya, daya serapnya itu juga semakin melemah gitu kan ya. Nah, tapi tidak ada kata terlambat memang untuk menghafal. Kalau memang niat untuk menghafal, silakan bulatkan tekadnya. Jangan mengatakan saya nggak ada waktu untuk menghafal Quran gitu. Tapi sediakan waktu untuk menghafal Quran. Walaupun satu ayat, dua ayat. Iya. Makanya orang-orang yang senior dalam bidang Al-Quran mengatakan apa? Konsisten kita dengan waktu gitu. Misalnya kita sudah berkomitmen menghafal Quran, misalnya tiap hari kita sudah meluangkan waktu kita 2 jam umpama ini, usahakan 2 jam itu tetap gitu. Pokoknya setiap hari itu 2 jam, tiap hari istiqomah menghafal Quran. Nah, jangan kelewatan juga, nanti bikin kita bosan. Iya, gitu kan. Kadang menghafal itu buat kita bosan juga. Sangat gitu. Sangat ya. Sangat membuat kita maka di situ cobaannya istiqomah. Nah, salah satunya untuk merekayasa istilahnya ya, supaya kita jangan bosan itu. Jadi begitu target jam kita sudah selesai menghafal, silakan itu udah biasa energi kita negatif di situ. Kalau sudah energi kita negatif, kita salurkan ke yang lain dulu. Misalnya entah itu sholat bisa, atau misalnya minum, atau sekedar jalan-jalan bisa, untuk merefresh kembali otak kita supaya jangan berada di posisi negatif. Nah, kalau bisa saya kasih contoh begini, kalau di sekolahan kita masih masih fokus belajar kalau itu jam belajar gitu kan. Iya. Tapi begitu udah bel main, pas udah bel aja pasti udah. Iya, udah bel artinya udah waktunya istirahat. Itu kalau kita misalnya guru masih ngajar, kita itu sudah nggak perasaannya nggak ini begitu. Iya. Perasaannya kita sudah nggak nyaman. Udah nggak di dalam kelas, pikirannya udah di luar. Gitu. Nah begitu juga sama tadi menghafal Quran. Sediakan waktu yang pas porsinya, ya konsisten dengan waktu itu. Bila waktu selesai, silahkan istirahat dulu supaya ini untuk menjaga energi positif kita gitu. Agar ini ya tidak terganggu gitu ya. Energi positif dalam arti semangat kita ada di situ menghafal Qurannya. Enggak seperti tadi saya contohkan anak keluar main gitu kan ya. Akhirnya pikirannya buyar gitu. Nah, Ustaz, kira-kira menurut Ustaz, pengalaman Ustaz, waktu-waktu yang tepat untuk menghafal itu pada saat apa? Mungkin pada saat siang, malam, atau sore, atau sebelum tidur? Pertama, yang selalu kembali ke pengalaman ya. Saya kaitannya dengan diri sendiri dulu ya. Waktu enak menghafal itu pertama, saya lagi senang, gembira, enak gitulah pokoknya yang berasal dari diri saya sendiri gitu. Jadi nggak ada beban, nggak ada apa, itu waktu yang enak menghafal. Terlepas dari waktu itu zuhur, asar apa enggak. Oh, berarti tidak bisa di ini juga ya? Itu kalau kita lihat dari pribadi, maksudnya dari masing-masing. Ya. Kalau memang dilihat dari waktu, untuk misalnya dari 24 jam itu ada memang waktu-waktu dalam yang tepat yang lebih tepat gitu kan untuk kita gunakan menghafal. Contoh misalnya waktu malam sangat sesuai untuk menghafal. Setelah Isya gitu ya? Bisa setelah Isya atau waktu-waktu yang lebih hening gitu kan. Jam misalnya bangun malam bisa. Nah, kita kan waktu sahur itu kan sepertiga malam itu sepi gitu situ kan ya. Lebih fokus, kita nggak ada suara-suara bising, kita lebih mungkin bisa menyerap di situ ya kan. Subuh misalnya, subuh itu waktu juga sama. Tepat ya. Nah di situ apalagi subuh, kalau kita gunakan untuk mohon maaf tidur ya kan, itu akan sangat mengganggu. Itu harusnya kita gunakan untuk menghafal atau untuk belajar yang lain. Ternyata kalau kita gunakan untuk yang lain kurang pas itu. Nah menghafal di situ sangat bagus karena di situ masih suasana sunyi gitu di situ di waktu subuh. Ya. Bisa di waktu duha, bisa atau yang lain gitu kan. Jadi waktu yang tepat itu adalah waktu malam, hening, dan juga subuh mungkin agak. Subuh yang paling, kalau tahu masalah waktu tadi itu ya memang benar gitu kan.
Nah, penyakit dari seorang penghafal ini mungkin adalah lupa. Itu adalah penyakit salah satunya penghafal. Nah, kira-kira menurut Ustadz, gimana cara mengatasi penyakit lupa ini? Karena ini banyak ya. Ini memang lupa ini ada di setiap manusia memang kan. Tapi karena berhubung yang kita hafal ini adalah kalamullah istilahnya ya, nurullah istilahnya ya. Al-Quran ini sebagai cahaya bahasanya. Nah, ini teori banyak kita ketahui tapi susah kita praktikkan, termasuk saya sendiri gitu ya. Imam Syafi'i dulu begitu mengadukan hafalannya kepada gurunya itu, padahal kita tahu kelas beliau itu kelas mustahid ya, udah sangat mustahid itu kan. Hafal Quran di umur umur 7 tahun beliau itu hafal Quran, tapi dia mengeluhkan hafalannya. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya kepada gurunya. Padahal kalau ukuran kita itu nggak ada cacat lagi menurut kita mungkin. Tapi beliau sendiri mengatakan kepada gurunya, wahai guruku, mengapa hafalanku itu buruk? Nah, kalau dalam teks Arabnya kan, syaqautu ila waqi'i su'a hifzi. Betapa jeleknya, betapa buruknya hafalan saya itu. Kemudian gurunya memberikan tips ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Memang yang utama itu penyebab kita lupa itu kebanyakan maksiat dan lalai itu. Memang ya. Karena wa nurullahi la yuhda li'asi. Nah, kita anggap Al-Qur'an ini adalah cahaya Allah SWT yang bisa menerangi hidup kita supaya kita berjalan tepat yang benar. Nah, kalau kita banyak maksiat itu bisa menyebabkan lupa. Segeralah bertobat di situ. Kita bertobat minta ampun, kemudian kita perbaiki hafalan kita dengan cara ya sering-sering mengulang hafalan kita gitu. Terutama di waktu sholat gitu kan, hafalan kita murojaah terus gitu. Seperti itu ya. Jadi memang satu-satunya atau mungkin salah satunya ya penyebab dari lupa itu adalah maksiat itu. Sebenarnya bukan salah satu, tapi yang paling besar penyebabnya itu tadi itu. Yang paling lupa. Besar, ya? Itu yang bikin merembet nanti ke yang lain. Ya, merembet entah itu malas kita ada di situ, lalai kita terus. Berawal dari tadi itu, ya maksiat tadi itu. Iya. Maksiat jangan bayangkan yang maksiat yang besar-besar enggak gitu kan. Yang harus dihindari yang sekecil apapun sebenarnya harusnya. Tapi kita nggak sadar di situ. Mata kita kan selalu. Mata, telinga, segala macam itu kan. Yang itu tanpa kita sadari kita lakukan itu kan. Sehingga merembet yang lain gitu loh. Kalau kita teliti di sini memang banyak sekali. Ya, tapi itu tips kita ya segera ingat kembali gitu kan. Ya kalau kita lupa, kita berzikir kepada Allah, istighfar gitu kan. Idza nasita wa qul asa bahasa dalam Al-Kahfi itu saya terjemahnya, kalau kita lupa segera ingat Tuhan gitu. Dan mungkin kalau seandainya kita lupa mungkin kita selalu murojaah gitu mungkin. Ya, itu tips kalau lupa ya selalu murojaah. Memang hafalan senior yang sudah sepuh menghafal Al-Qur'an, yang sudah pendahulu kita lah, ya, ustadz kita, kiai kita, ulama-ulama yang dulu itu. Menghafal itu sebenarnya mudah. Enggak terlalu sulit gitu kan. Mungkin bagi orang enggak terlalu sulit dibandingkan dengan menjaga hafalan itu. Hafal cepat, yang lebih sulit itu apa? Menjaga hafalannya itu. Mana yang lebih sulit antara menghafal atau mempertahankan hafalan berarti itu ya? Jadi kemudian saya singgung tadi ya. Hafal itu ada yang mudah, kalau kita bahasakan terlalu ini tidak terlalu sulit lah bahasanya. Yang sulit itu sangat-sangat sulit, bahkan saya sendiri pun sampai sekarang itu selalu ini bertarung sama nafsu bertarung setelah khotam itu untuk menjaganya gitu. Menjaga itu berat, sangat berat, itu godaannya sangat berat. Dulu Ustadz butuh berapa tahun untuk menghafal 30 juz itu? Ya, saya bilang standar atau bisa lama lah saya bilang gitu ya, untuk menghafal itu. Iya. Ya, kalau intinya kita istiqomah pasti kita bisa untuk. Alhamdulillah. Intinya kita, makanya saya bilang tadi sebelum menghafal gitu, kita benar-benar tekad bulat gitu. Ya, tekad kita bulat untuk menghafal Quran, istiqomah di situ. Tapi nanti ingat, perjuangan kita itu bukan mendapatkannya, mempertahankannya itu. Itu yang sangat sulit. Sangat-sangat sulit itu. Mendapatkan itu gampang istilahnya.
Apalagi kalau mungkin Ustadz kan udah paham bahasa Arab, jadi mungkin agak mudah gitu menghafal. Iya, itu saya mendukung juga pemahaman istilahnya dalam mufradat Al-Qur'an itu sangat membantu daripada memang kita sama sekali nggak tahu bahasa Arab, itu akan sangat sulitan sekali. Mungkin yang terakhir Ustadz ya bisa memberikan kesan atau mungkin pesan kepada santri-santri di luar sana atau orang-orang yang baru mulai akan menghafal agar mereka termotivasi. Mungkin pesan-pesan Ustadz. Ini untuk kita semua ya, atau mungkin junior kita atau mungkin senior kita yang ingin untuk menghafal Al-Quran. Silakan lanjutkan apa yang kita sudah niatkan, bulatkan tekad, ikhlaskan niat, ya kan? Karena memang Al-Quran ini adalah pahalanya dalam dijelaskan dalam Al-Quran sangat besar banget menghafal Al-Quran. Satu huruf kita baca itu diberikan pahala 10 dan 10 kali lipat itu 10 itu dikali berapa 7 kali lipat lagi gitu kan hafal Quran. Dan nanti dijanjikan dalam sebuah hadis nanti kita akan diberikan kepada orang tua kita mahkota di hari kiamat. Kemudian kita dalam hadis itu diterangkan bahwa kita bisa menyelamatkan 10 daripada ahli keluarga kita menghafal Quran. Nah, jadi untuk yang ingin menghafal Quran silahkan bulatkan niatnya sebelum menghafal Quran, silahkan pelajari motivasinya apa, istiqomah lah gitu seperti itu. Kalau saya sendiri sekarang sedang menembus studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah jurusan hukum syariahnya. Syariah. Jadi udah mau selesai. Tinggal 2 semester lagi gitu ya. Bentar lagi lah. Dan Ustadz Mustahan ini lagi sebagai pembina pondok di mana, Ustadz? Kebetulan itu ada di tempat saya sendiri ada sebuah lembaga yang di situ saya sendiri yang yang bimbing adik-adik kita gitu kan. Beralamatkan di Jadi mungkin kalau ada yang mau mau masuk ada 2 tempat ya sebenarnya ya. Saat ada di pusatnya di Pondok Cabe. Nah, saya di bagian cabangnya ini di daerah Sawangan, Depok di situ tuh. Bagus sekali kalau yang ingin untuk menghafal Quran tidak mempunyai biaya, silakan bisa untuk kita bisa bergabung. Nah, di situ Ustaz kebetulan kita biaya free semua ya. Jadi nggak ada donatur ya. Kita itu yang penting tekad yang kuat untuk benar-benar hafal Quran. Syaratnya satu, tidak boleh berhenti sebelum khotam. Nggak ada yang namanya keluar berhenti di tengah jalan, nggak ada. Oke, terima kasih Ustaz, syukron kasiron. Sama siap. Tadi baru saja kita mendengarkan beberapa tips untuk menghafal Al-Quran dan juga bagaimana caranya mengatasi lupa. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan selanjutnya kita akan menghadirkan berbagai narasumber juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.